Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pertanyaan pada perencanaan keuangan. Berikut ini dipergunakan ilustrasi model persentase penjualan dengan menggunakan data PT DJ tahun 2015. Misalkan perusahaan memperkirakan penjualan akan meningkat sebesar 25% pada tahun 2016. Digunakan skenario sebagai berikut dalam menyusun laporan keuangan yang diproyeksikan. A. Semua aset lancar meningkat secara proporsional dengan penjualan. B. Dilakukan pembelian aset tetap baru sebesar 20 miliar pada awal tahun 2016. C. Penyusutan aset tetap lama sebesar 25 miliar dan aset tetap baru 2 miliar. Akun utang dagang dan utang pajak meningkat secara proporsional dengan peningkatan penjualan. E. Hutang bank dipertahankan, tetapi kalau perusahaan memerlukan pendanaan dari luar perusahaan, hutang bank akan ditambah. Penambahan akan dilakukan pada awal tahun, tingkat bunga yang ditanggung tetap sebesar 12% per tahun. F. Perusahaan akan membagikan dividen hanya apabila dana tersebut tidak diperlukan untuk investasi pada berbagai aset. Cara seperti ini memperlakukan dividen sebagai keputusan residual. G. Perusahaan tidak akan menambah setoran ekuitas atau modal sendiri. H. Operating profit margin 2016 diperkirakan sama dengan tahun 2015. D. Tarif pajak penghasilan sebesar 25%. Proyeksi laba rugi PT DJ tahun 2016 dalam miliar rupiah. Penjualan 1,25 kali 1.500. 1,25 berasal dari 1 ditambah dengan 25% dan 1.500 dari tabel 2.2. Penjualan sebesar 1.500. Sehingga hasilnya adalah 1.875. Harga pokok penjualan dan biaya operasi yaitu 93,3% kali 1.875. Harga pokok penjualan dan biaya operasi sebesar 93,3% karena operating profit margin-nya adalah 6,7%. Sehingga 100% dikurangi 6,7% hasilnya 93,3%. Dan 1.875 dari penjualan. Laba operasi 0,067 kali 1.875, biaya bunga 12% kali 100, 12% dari soal E, hasilnya adalah 12. Untuk laba sebelum pajak, yaitu dari 125 dikurangi 12, hasilnya 113. Pajak penghasilan sebesar 25% dari soal E, 25% kali 113, hasilnya 28,3. Laba setelah pajak yaitu 113 dikurangi 28,3, yaitu 84,7. Selanjutnya, proyeksi neraca sisi aktiva. Untuk aset lancar 1,25 yaitu dari 1 plus 25% kali 330 yaitu dari tabel 2.1. Hasilnya 412,3. Untuk aset tetap 295 ditambah 20 dikurangi
25 ditambah 2, 295, yaitu dari tabel 2.1 dan 20 dari soal B. Hasilnya 288,0. Total aset 700,3. Selanjutnya utang dagang 1,25% kali 140. 140 dari tabel 2.1, hasilnya 175. Utang pajak 1,25 kali 5. 5 dari tabel 2.1, hasilnya 6,3. Utang bank sebesar 100 dari tabel 2.1. Total kewajiban lancar 281,3. Untuk ekuitas, modal disetor, laba tambahan modal disetor, dan laba ditahan dari tabel 2.1. Total ekuitas 419,0. Total kewajiban dan ekuitas 700,3. Jika disusun menjadi neraca, maka total aset dan total kewajiban dan ekuitas hasilnya sama, yaitu 700,3. Berdasarkan atas proyeksi laporan keuangan, bisa dihitung proyeksi rasio-rasio keuangan. Misalnya, kita ingin mengetahui bagaimana profitabilitas, leverage, dan manajemen aset pada tahun 2016. Untuk profitabilitas, menghitung BEP yaitu dari EBIT dibagi total aset. EBIT berasal dari laba operasi. Hasilnya 17,8%. Selanjutnya ROE dari EAT dibagi ekuitas. EAT dari laba setelah pajak yaitu 84,7 dibagi 419, hasilnya 20,2%. Untuk leverage DER yaitu kewajiban dibagi ekuitas 281,3 dibagi 419, hasilnya 0,67. Manajemen aset, aset turnover, penjualan dibagi total aset 1.875 dibagi 419, hasilnya 2,68. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.